Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salma, berasal dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam tentang komponen pendidikan Islam, pendidik dan peserta didik. Kita masuki pengertian pendidik, yang mana dalam perspektif Islam, pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengajarkan ilmu pengetahuan serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Pendidik sering disebut sebagai ustadz atau murabbi, berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing akhlak yang menjadi teladan bagi peserta didik. Mereka bertugas mendidik dengan keikhlasan, kasih sayang, dan penuh tanggung jawab, membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada tenaga pendidik dalam pendidikan Islam, yang mana tenaga pendidik dalam pendidikan Islam ini memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan akhlak peserta didik sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing dan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pendidik dalam konteks ini diharapkan menjadi teladan yang baik, mengamalkan ilmu yang diajarkan, mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pengembangan potensi peserta didik secara holistik melalui pendekatan yang berorientasi pada kasih sayang, keikhlasan dan tanggung jawab. Profesionalitas dan kompetensi pendidik, di mana profesionalitas ini merujuk pada kualitas dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Profesionalitas pendidik mencakup sikap, etika, dan komitmen terhadap profesinya yang ditunjukkan melalui dedikasi tinggi, tanggung jawab, dan kemampuan yang harus belajar serta beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sementara itu, kompetensi pendidik meliputi 4 aspek, yang mana yang pertama kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan kemampuan mengelola proses pembelajaran. Yang kedua ada kompetensi profesional yang mencakup pengasuhan materi yang diajarkan. Yang ketiga ada kompetensi sosial yang berhubungan dengan kemampuan komunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, orang tua, dan rekan-rekan kerja, serta kompetensi kepribadian yang melibatkan sikap dan perilaku positif menjadi teladan bagi peserta didik. Pendidik yang profesional dan kompeten diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi peserta didik, dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Keutamaan pendidik, yang pertama sebagai penerus Nabi warasatul anbiya, yang mana pendidik dalam Islam dianggap sebagai penerus para nabi karena mereka bertugas menyampaikan ilmu dan ajaran Islam kepada umat. Tugas mulia ini menempatkan pendidik pada posisi yang terhormat karena mereka membantu menyebarkan kebenaran dan membimbing umat menuju jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembentuk karakter dan akhlak, yang mana mereka tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islami melalui contoh perilaku yang baik dan perilaku spiritual. Pendidik membantu peserta didik mengembangkan akhlak yang mulia dan menjadi individu yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga ada pembangun generasi berkualitas. Pendidik dalam Islam bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Mereka berperan untuk mencetak generasi yang cerdas, berakhlak baik, dan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Hak pendidik biasanya meliputi hak untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan atas profesinya, hak untuk memperoleh gaji dan tunjangan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mendapatkan kesempatan pengembangan profesional untuk melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Selain itu, pendidik juga berhak atas lingkungan kerja yang aman dan kondusif, perlindungan hukum dalam menjalankan tugas, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Hak-hak ini penting untuk memastikan bahwa pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan terus menjalankan kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab pendidik. Tugas pendidik
Tugas guru dalam Islam tidak hanya terbatas pada penyampaian pengetahuan akademis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual yang besar. Sebagai pendidik, guru diharapkan untuk menjadi teladan dalam beribadah dan berakhlak, membimbing murid-murid dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam, serta memfasilitasi pengembangan intelektual dan emosional mereka agar menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Yang kedua ada tanggung jawab pendidik. Tanggung jawab guru dalam Islam selain mengajarkan pengetahuan akademis, guru diharapkan untuk menjadi panutan moral dan spiritual bagi murid-muridnya. Mereka bertanggung jawab untuk mengajarkan dengan kebenaran dan kesabaran, menginspirasi dan membimbing dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam dan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan penuh kasih sayang, mendukung perkembangan intelektual dan emosional murid dengan memahami kebutuhan individu mereka. Kode etik syarat-syarat pendidik. Kode etik pendidik mengatur standar perilaku dan profesionalisme yang diharapkan dari para pendidik dalam menjalankan tugas mereka. Syarat-syarat utama yang tercakup dalam kode etik ini meliputi kualifikasi akademis yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan, sertifikasi profesional sebagai pendidik, mengembangkan diri secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, penyusunan rencana dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, penggunaan metode pengajaran yang efektif, serta kemampuan interpersonal yang baik dalam interaksi dengan siswa, kolega, dan orang tua atau wali murid. Selain itu, pendidik diharapkan memiliki integritas yang tinggi, menjaga profesionalisme dalam segala aspek pekerjaan mereka, serta mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan holistik siswa sebagai fokus utama dan pendidikan mereka. Peran pendidik yang pertama ada pengajar ilmu agama. Pendidik dalam Islam bertanggung jawab untuk mengajarkan pengetahuan agama yang meliputi ajaran-ajaran pokok Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, dan hukum-hukum Islam. Yang kedua, teladan dan pembimbingan moral. Seorang pendidik Islam diharapkan menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pengembang potensi individu. Pendidik dalam Islam juga bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi individu secara holistik, termasuk secara aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik dalam Islam dilihat sebagai individu yang memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan moral sesuai dengan ajaran Islam. Mereka dipandang sebagai amanat yang harus dihormati, dilindungi, dan dibimbingi secara holistik untuk mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik dalam konteks Islam juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang mencakup pengetahuan agama dan dunia, serta didorong untuk menjadi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih sayang dalam interaksi mereka dengan sesama manusia. Dimensi-dimensi peserta didik yang dikembangkan. Peserta didik dikembangkan melalui berbagai dimensi untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dimensi-dimensi ini meliputi aspek intelektual, di mana mereka didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam memahami pengetahuan dan menghadapi tantangan intelektual. Selain itu, dimensi emosional mereka diperkuat melalui pembelajaran tentang pengelolaan emosi, resiliensi, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Aspek spiritual juga ditekankan dengan fokus pada pengembangan iman dan moral, kepatuhan kepada nilai agama, dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Dimensi sosial dan kultural juga penting, di mana mereka diajarkan untuk menghargai keberagaman, bekerja sama dalam tim, dan menghormati nilai budaya yang